Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pondok Pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Apakah kamu masih ingat bentuk pecahan desimal? Contoh pecahan desimal 0,2, 1,35, 2,05. Bilangan desimal atau pecahan desimal itu selalu menggunakan tanda koma. Coba diperhatikan komanya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal umumnya dapat digunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan cara mengubah penyebut pecahan biasa menjadi 10, 100, atau 1000. Misalnya 1/2. Penyebut 2 ini bisa dirubah menjadi penyebut 10. Nah, sekarang kita mencari berapa dikali 2 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya pun harus dikali 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10, kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Berarti 1/2 ini ketika dirubah menjadi per 10, dia menjadi 5/10. Nah, sekarang ketika 5/10 ini kita mau rubah menjadi pecahan desimal, maka kita perhatikan ini. Karena ini per 10, maka di sini keterangannya adalah satu angka di belakang koma per 10. Jadi per 10 itu dalam penulisan komanya sebentar, pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Nah, coba perhatikan. 5/10 ketika dirubah menjadi pecahan desimal, dia menjadi 0,5. Angka 5 ini diambil dari sini. Kemudian satu angka di belakang koma, ini yang dimaksud belakang koma yang sebelah sana. Satu angka di belakang koma ini per 10. Kenapa satu angka di belakang koma? Karena ini adalah per 10. Contoh berikutnya, 3/4. Penyebut 4 ini tidak bisa diubah menjadi penyebut 10. Maka kita dapat mengubahnya menjadi penyebut 100. Sekarang kembali kita mencari perkalian 4 atau berapa kali 4 sama dengan 100. Nah, ternyata 4 kali 25 sama dengan 100. Penyebut 4 ini yang dikalikan dengan 25, maka pembilangnya pun harus dikali 25. 4 kali 25 sama dengan 100, 3 kali 25 sama dengan 75. Maka 3/4 ketika diubah menjadi penyebut 100, dia menjadi 75/100. Nah, 75/100 ini diubah menjadi pecahan desimal. Kita lihat di atas, dua angka di belakang koma. Per 100 ini per 100. Per 100 itu dua angka di belakang koma. Coba perhatikan desimalnya. 0,75 12 per 100 kan. Kemudian dari mana angka 75 ini? Ini diambil. 75 ini asal dari angka 75 ini adalah dari sini. Kemudian dua angka di belakang koma itu adalah per 100. Contoh berikutnya, 2/8. 2/8 ini tidak bisa diubah menjadi per 100, maka kita ubah menjadi per 1000. Sekarang kita mencari berapa kali 8 atau 8 kali berapa sama dengan 1000. Nah, 8 kali 125 sama dengan
1000. Karena penyebutnya dikali 125, maka pembilangnya pun harus dikali 25. 2 kali 125 sama dengan 250 per 1000. Jadi 2/8 ketika diubah menjadi penyebut per 1000, maka dia menjadi 250 per 1000. Per 1000 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang ketika diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,250. Kita hitung 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Kemudian angka 250 ini berasal dari sini. Masalahnya, tidak semua penyebut dapat diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Sehingga dengan demikian kita gunakan cara kedua. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengubah dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3. Penyebut 3 ini tidak bisa diubah menjadi per 10, juga tidak bisa diubah menjadi per 100, juga tidak bisa diubah menjadi per 1000. Maka jalan satu-satunya adalah dengan cara membagi, yaitu dibagi 1 dibagi 3. Bagaimana caranya? Perhatikan. 1 dibagi 3. Angka 1 ini tidak bisa langsung dibagi menjadi 3. Oleh karena itu, di sini ditambahkan 0. Nah, angka 1 ini ditambahkan 0 sehingga menjadi 10. Syaratnya di atas sini harus ditambahkan 0, ditambahkan angka 0. Nah, sekarang kita mencari perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 10. Coba kita cari. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti kita mencari perkalian 3 yang hasilnya dekat dengan 10 tapi tidak lebih dari 10. Yang dekat dengan 10 adalah angka 9 dengan angka 12. Kalau 12 lewat dari 10, berarti kita ambil angka 9. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Angka 3 ditulis di atas. 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian dikurangi, hasilnya 1. Nah, angka 1 ini tidak bisa dibagi 3, sehingga ini ditambahkan lagi dengan 0. Kembali lagi, kita mencari perkalian 3 yang hasilnya 10 atau paling tidak dekat dengan 10. Sama, angka 3. 3 kali 3 sama dengan 9, hasilnya 1. Nah, ini akan terus berulang. Kembali lagi angka 3, maka dalam kondisi seperti ini, kita cukupkan sampai di sini 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, maka 1/3 ini ketika diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,33. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah 3/6. 3/6 kita jadikan pecahan desimal dengan cara membagi. 3 dibagi 6, berarti perkalian 6 yang kita cari sebentar. Nah, 3 bagi 6 ini tidak bisa langsung dibagi karena angka 3 ini lebih kecil dari 6, maka angka 3 ini ditambahkan dengan 0. Syaratnya seperti tadi, yang di atas juga harus ditambahkan 0, sekarang kita cari perkalian 6. Kita cari perkalian 6, berapa kali 6 sama dengan 30. Kita cari 6, 12, 18, 24, 30 ini. Kita dapat 30. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Angka 5 ditulis di atas. Angka 5 ditulis di atas. 5 kali 6 sama dengan 30, hasilnya 0. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 bagi 6, hasilnya 0,5. Artinya 3/6 ketika diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya menjadi 0,5. Contoh berikutnya adalah 4/5. 4/5 kita akan jadikan pecahan desimal dengan cara dibagi. Berarti kita membagi 4 dibagi 5. Seperti sebelumnya, angka 4 ini tidak bisa langsung dibagi 5 karena angka 4 lebih kecil dari 5, sehingga di sini mesti ditambahkan angka 0, di atas ditambahkan angka 0,
Yang kita butuhkan sekarang adalah perkalian 5. Ini perkalian 5, kita mencari berapa kali 5 sama dengan 40. Kita cari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ini 8 kali 5 sama dengan 40. 8-nya ditulis di atas. 8 kali 5 sama dengan 40 dikurangi 0. Selesai. Berarti 4/5 ketika dirubah menjadi pecahan desimal hasilnya sama dengan 0,8. Nah, pada video sebelumnya ada soal untuk ayo berlatih. Ini 7/2, 9/4, 6/5. Ini dijadikan pecahan campuran. Bagian ini diubah menjadi dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jawabannya adalah 7/2 sama dengan 31/2. Cocokkan dengan jawaban kalian. 9/4 ketika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/4. 6/5 ketika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/5. 10/3 menjadi 31/3. Berikutnya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/3/5 menjadi 13/5. 1/2/5 menjadi 7/5. 3/1/4 menjadi 13/4. 1/7 menjadi 8/7. Demikian sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.